Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kami ada badai salju nih sejak semalam. Nah, katanya ini badai salju ini akan ada selama 3 hari sampai hari Selasa. Nah, hari ini temanya saya mau membuktikan kepada Anda dan memberitahu Anda bahwa mengapa sih garam bisa mencairkan es dan salju. Nah, kalau Anda ke tempat di negara-negara seperti Amerika, sebelum salju dan setelah salju, pemerintah akan menaburkan garam di jalan-jalan agar nanti ketika salju seperti ini, jalanan tidak menjadi membeku dan licin. Nah, kayak gini nih guys, pemerintah mencoba menaburkan garam seperti ini setelah salju ataupun sebelum salju. Biasanya semalam sebelum salju mereka akan menaburkan garam ini di jalan, terutama di highway atau tol, karena akan membuat jalanan akan licin dan menyebabkan kecelakaan yang sangat tinggi. Jadi kayak gini nih guys, mereka mencoba menaburkan garam. Kadang ini sebenarnya sebelum turun salju. Nah, ini nih. Kayak gini nih ya guys. Nah, di depan rumah nanti saya akan tunjukkan, kita sebagai pemilik rumah harus membersihkan jalanan setapak depan rumah kami, itu trotoar harus dibersihkan, karena kalau ada orang jatuh dan patah kakinya, nah mereka akan menuntut kita. Oke ya guys, hari ini saya punya 3 wadah nih. Tapi sebelumnya, bagi yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Nah, ini dia, kita taruh ya, ada 3 wadah. Jadi saya mau pakai ini garam yang khusus untuk ice melter. Jadi ini memang khusus untuk mencairkan es, garam ya. Dan ini garam rumahan. Ini garam rumahan, garam biasa. Karena sebenarnya garam biasa tidak akan mampu mencairkan es. Tapi kita coba ya. Dan satunya tanpa garam. Oke ya, kita simpan sekarang. Kita lihat setiap 10 menit atau 5 menit ya. Kita simpan. Nih, esnya kayak gini guys, kayak kapas gitu nih ya. Kita simpan. 83 inches. How many is this? 83 inches. 3 inches. 3. Oke. Nih, jadi membeku nih. Sebenarnya soft banget sih kalau belum di ini. Nah, aku juga mau tunjukkan ada aku main ya. Nah, ini aku tunjukkan garam biasa. Garam biasa aku taruhnya di yang lebar ya. Aku taruh di yang lebar nih. Aku taruh di yang lebar. Oke, taruh ya. Nah, yang sana aku nggak taruh apa-apa. Nah, harusnya kan langsung melt gitu. Nah, ini yang memang khusus. That's good. Oke, kita lihat ya. Kita tungguin. Nah, ini suhu yang sekarang suhunya I don't know. Because it was inside, so it will get lower in a few seconds. Ya, kita akan lihat nanti berapa suhu di luar. Sebenarnya seperti ini. Nanti kita tungguin ya. Setiap 5 menit aku nanti akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau menurut saya saat salju seperti ini sebenarnya nggak terlalu dingin guys. Menurut saya ya, ini aku wajahnya kayak turun salju gitu, putih-putih gitu. Nah, kalau ada pertanyaan salju itu dingin nggak? Kalau menurut saya sih nggak terlalu dingin. Kalau buka baju mati nggak? Enggak. Tunjukkan kepada Anda, apakah Anda ketika Anda buka baju Anda akan mati kedinginan? No, salju pada saat turun salju seperti ini di nol dan tanpa angin. Nah, kalau tanpa angin seperti ini biasanya itu nggak bakal dingin. Kenapa sih salju itu membuat aku senang? Karena menurut saya salju itu seperti bermain hujan. Kalau di Indonesia kita main salju hujan buat ini ya. Ntar aku buat ini ya. Apa sih itu ya? Gini-gini. Tuh. Kayak gini-gini tuh main
hujan kalau di Indo. Anak-anak seneng banget mainnya. Apalagi daerah Washington DC itu sebenarnya nggak terlalu salju sih setiap hari. Ya, jarang, kecuali Anda perginya itu di Oregon atau di Colorado, di bagian yang sana. Ini lehernya guys, lehernya, kepalanya, telinganya, dia pakai bando. Oh no. Oh no. Oh no. It will snow more. By tomorrow it will be a lot more. Yeah. Right now it's maybe 3 inches. 3 inches. Yeah. Tomorrow maybe 8 inches. Ooh. Enggak, ada juga seperti yang saya bilang tadi, kalau di Oregon, di daerah-daerah yang sebelah kayak what is like Oregon and Colorado. What side is that? Washington. No. West Coast. Yeah, West Coast. It's always like in Pennsylvania. It's like east, northeast, right? Northeast they have more snow. Mereka Maine, Vermont. kayak di Sure. Vermont, di Pennsylvania itu bisa tiap hari guys, kayak musim salju begini tiap hari. Tapi kalau di sini di MD area, DC, Maryland, Virginia, ini nih makanya banyak anak-anak tuh main di luar tuh, karena memang jarang ya salju yang banyak kayak gini bisa main. Jarang kalau di daerah Washington, setahu aku enggak terlalu lihat salju yang banyak. Enggak, anak-anak suka main salju, cuman anakku Zoya masih terlalu muda. Itu ya. Soalnya cuma berapa menit, tapi kalau anak-anak main buat kayak gini snowman, itu semua anak-anak main dan mereka bagus biasanya. Ya sama kayak di Indonesia. Di Indonesia kan kalau orang mandi hujan, coba kayak mandi hujan guys, sebenarnya cuman kayak mandi hujan dan menyenangkan banget, dan saya senang banget sampai kaget, kok kamu kayak aku baru lihat salju, gimana sih? Enggak, ya kali lu tidurnya di depan salju sampai 4 jam 5 jam ya basah lah. Tapi kalau misalkan kayak gini enggak, nah aku bisa taruh kayak gini nih, biasanya orang pakai kayak gini nih. Nah bisa kayak gini, udah bisa jalan nih. Nggak buat basah sih, cuman kalau misalkan lo tinggalnya di bawah salju berapa puluh kayak 5 jam, ya iyalah lo basah dan lo bisa ketanam salju lah. Nah kita pakai heater guys, dan heater kami itu heater sentral, jadi akan membuat semua ruangan menjadi hangat. Cuma di luar kayak gini sebenarnya musim dingin, kalau menurut saya kalau saat salju seperti ini sih sebenarnya nggak dingin banget ya guys. Menurut saya yang dingin itu ketika nggak salju, kayak freezing wind, kayak angin yang kayak membawa kayak es gitu. Wah itu dingin, biar bibirmu itu akan kena, lu kagak bisa rasa tuh kayak gimana rasanya bibir lo. Oke ya guys, nah lihat nih guys bedanya nih, lihat bedanya baru 2 menit, kurang dari 5 menit. Lihat tuh saljunya toh. Nah yang kita kasih garam yang memang dibuat khusus untuk melter, garam yang ice melter itu langsung tuh udah setengah tuh dalam waktu kurang 5 menit. Nah sementara yang dikasih garam biasa nggak ada berubah. No melt. Nah sama seperti yang ini, nggak ada ya guys. Jadi sebenarnya lalu pertanyaannya, kenapa garam bisa membuat es itu mencair? Karena ada beberapa di dalam garam yang mereka buat untuk mencairkan es. Jadi kayak semacam potasium, magnesium, kalsium, dan batu garam itu dikombinasikan sehingga garam itu sendiri pun nggak bisa melt kalau misalkan nggak ada air. Tapi kan salju ini kan terbuatnya itu dari es ya, dari lapisan air. Jadi kalau misalkan langsung ketemu itu langsung mencair, asalkan garamnya dikombinasikan dengan kualitas yang bagus. Jadi garam tergantung kualitasnya juga. Nah saya lagi ya, ini coba lihat tuh, ini udah melt banget nih guys. Soft. Nah
Nah ini yang garam pakai garam biasa, garam dapur nggak bisa. Nah nggak sama tuh dia tuh kan. Nah ini dia guys garam yang kami gunakan, Driveway Hay Heat. Concentrated ice melter. Ya, ini berarti yang memang dibuat khusus, garam yang dibuat khusus untuk mencairkan. Dan tahu nggak sih, sekitar 20 juta. Calcium chloride. Ya, kalsium chloride. Jadi yang ini seperti saya bilang, ini mengandung kalsium chloride, guys. Nah, guys, lihat hasilnya nih. Lihat hasilnya. Yang dikonsentrasi garam yang dikonsentrasi dengan kalsium chloride atau magnesium chloride, potasium chloride, hasilnya kayak gini nih. Hanya sekitar 10 menit udah plung habis. Nah, sementara yang pakai garam biasa nggak ada perubahan dalam 10 menit. Nah, itu juga yang nggak pakai apa-apa juga sama garam biasanya, nggak pakai apa-apa nih ya guys. Nah, sementara ini pakai garam biasa, oh my god, aku nggak bisa narik nih nggak kenapa dianya. Nah, sementara yang pakai kalsium chloride nih langsung melted guys. Wow, udah melted. Nah, itulah mengapa garam masih menjadi produk yang sangat berharga pada saat musim salju tiba, karena akan digunakan untuk mencairkan batu es di jalanan, karena itu akan membuat orang tidak bisa menyetir dan atau membuat mobil tergelincir dengan mudah. Makanya masih menjadi minat yang sangat banyak, dan kecepatan untuk mencairkan es itu tergantung dari kualitas garamnya, apakah itu magnesium chloride, kalsium chloride, atau potasium dan batu es. Oke ya, itulah eksperimen saya hari ini tentang mengapa garam digunakan untuk mencairkan sebagai produk untuk mencairkan es di negara-negara yang memiliki musim salju. Oke.